Abu Ubaidah adalah nama yang digunakan oleh juru bicara Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer dari Hamas, organisasi politik dan militer Islam di Palestina. Nama asli dan wajahnya tidak diketahui publik karena dia selalu menutupi wajahnya dengan kain saat muncul di media. Nama samarannya merujuk pada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang komandan militer Islam pada abad ke-7. Siapakah dia? Simak video ini sampai selesai. Abu Ubaidah bin Jarrah lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy, yaitu suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki nama asli Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, tetapi lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah, yang berarti ayah dari Ubaidah. Beliau memeluk Islam pada usia muda atas ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk dalam golongan muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai orang yang sangat amanah, jujur dan pemalu. Beliau tidak pernah berbohong, berkhianat, atau berbuat zalim kepada siapapun. Beliau juga sangat taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah berdiri tegap di barisan Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat ia selalu bersiaga melindungi Nabi dari serangan musuh. Ia tidak takut menghadapi musuh, meskipun mereka lebih banyak dan lebih kuat. Ia juga tidak gentar menghadapi ayahnya sendiri, yang berada di pihak musuh. Ia rela mengorbankan ayahnya demi Allah dan Rasul-Nya. Perang Uhud berlangsung sengit dan berdarah-darah. Kaum muslimin awalnya mendapat kemenangan, tetapi karena kesalahan sebagian pasukan yang meninggalkan posisi mereka, mereka akhirnya terkepung oleh musuh. Banyak sahabat yang gugur syahid, termasuk paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sendiri terluka parah akibat lemparan batu dan panah musuh. Abu Ubaidah segera mendekati Nabi Muhammad SAW yang terluka. Ia melihat dua mata rantai pengikat helm besi Nabi Muhammad SAW putus dan menancap di pipi Nabi. Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang luar biasa dan darah mengalir dari wajahnya. Abu Ubaidah merasa kasihan dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia ingin membantu Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah mencoba mencabut mata rantai yang menancap di pipi Nabi Muhammad SAW. Tetapi, mata rantai itu terlalu kuat dan tidak bisa dicabut dengan tangan. Abu Ubaidah khawatir jika ia mencabutnya dengan paksa akan menyebabkan luka yang lebih besar. Ia pun berpikir untuk mencabutnya dengan giginya. Ia menggigit mata rantai yang pertama dan menariknya dengan kuat hingga ia berhasil mencabutnya dari pipi Nabi Muhammad SAW. Namun, akibatnya, gigi depan Abu Ubaidah menjadi ompong. Abu Ubaidah tidak peduli dengan giginya yang hilang. Ia kemudian menggigit mata rantai yang kedua dan menariknya dengan kuat, hingga ia berhasil mencabutnya juga dari pipi Nabi Muhammad SAW. Namun, akibatnya, gigi depan Abu Ubaidah yang lain juga menjadi ompong. Abu Ubaidah tetap tidak peduli dengan giginya yang hilang. Ia hanya khawatir dengan keadaan Nabi Muhammad SAW yang masih terluka dan berdarah. Nabi Muhammad SAW sangat mengapresiasi perbuatan Abu Ubaidah. Ia memuji keberanian, kesetiaan, dan kepercayaan Abu Ubaidah. Ia juga mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah juga menjadi panglima perang yang memimpin pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran melawan Kekaisaran Romawi dan Persia. Beliau ikut serta dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, Perang Khaybar, Perang Hunain, hingga Perang Tabuk. Beliau juga menjadi salah satu penandatangan Perjanjian Hudaibiyah yang merupakan perjanjian damai antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Ubaidah bin Jarrah tetap setia kepada para khalifah yang menggantikan beliau. Beliau menjadi salah satu penasihat utama Abu Bakar Ash-Shiddiq
khalifah pertama umat Islam. Beliau juga menjadi salah satu komandan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar untuk menumpas pemberontakan kaum murtad dan menyerang kekaisaran Persia. Beliau berhasil merebut kota-kota penting seperti Hira, Anbar, dan Madain. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua umat Islam, Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan Muslim di Suriah. Beliau berhasil mengalahkan pasukan Romawi dalam pertempuran Yarmouk, yang merupakan salah satu pertempuran paling bersejarah dalam sejarah Islam. Beliau juga berhasil menaklukkan kota-kota besar seperti Damaskus, Homs, Aleppo, dan Antioch. Beliau bahkan mendapat julukan pembebas Suriah. Namun di tengah-tengah kesuksesan dan kejayaan beliau, Abu Ubaidah bin Jarrah tetap rendah hati dan zuhud. Beliau tidak pernah menginginkan dunia, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah. Beliau tidak pernah memakai pakaian mewah, tetapi hanya memakai pakaian yang sederhana dan lusuh. Beliau tidak pernah menumpuk harta, tetapi hanya mengambil gaji yang secukupnya dan menyedekahkan sisanya kepada fakir miskin. Beliau tidak pernah sombong, tetapi selalu menghormati dan menyayangi saudara-saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal pada tahun 639 Masehi di usia 56 tahun karena terkena wabah PIS yang menyebar di Suriah. Beliau meninggal dalam keadaan syahid karena beliau tidak pernah meninggalkan medan perang. Beliau dimakamkan di Emmaus Nikopolis, sebuah kota di Palestina. Beliau meninggalkan warisan berupa nama baik, teladan, dan kecintaan di hati umat Islam. Itulah cerita singkat tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling amanah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.